Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mas Adong. Jadi hari ini kita akan ngebahas banyak sekali ya. Ada puluhan orang, puluhan member saya yang baru join. Dia tuh udah sebenarnya udah ngiklan, tapi kebanyakan boncos. Mas kok boncos, Mas kok boncos. Lalu setelah saya obrak-abrik dashboard ADS-nya, ternyata kebanyakan ada yang nggak pakai pixel, CTR-nya jelek, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya adalah teman saya yang bernama Aming ya, member kita yang bernama Aming. Iklan dia boncos ya gara-gara dia iklan nyepen ngeboots postingan itu, ngeboots iklan dari smartphone, dari HP. Oke, dari HP. Jadi dia iklan ya yang penting engagement-nya banyak ya, rame. Padahal enggak, sayang sekali ya. Padahal duit itu kita ngebakar duit di Facebook, kita memberikan uang kan di Facebook untuk investasi database ya, database. Jadi ketika ada orang yang klik ke view kita, ke web kita, nanti pixel Facebook akan merecord. Nah, merecord siapa saja sih yang pernah mengunjungi web tersebut, dan kita akan retargeting ulang. Oke. Jadi topik pembahasan pada malam hari ini agak sedikit lama ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keboncosan itu apa sih sebenarnya? Oke. Sebenarnya banyak sekali ya. Bukan soal masalah landing page, terus konten ads copy teman-teman, terus CS teman-teman, banyak sekali. Dan itu ibarat kata saya analoginya seperti kita memasang sebuah puzzle. Bagaimana puzzle itu bisa tersusun dengan rapi dan tepatnya. Oke. Jadi nggak bisa kita menerka-nerka. Oh, jangan-jangan ini. Oh, jangan-jangan CS saya nih yang ini, yang jelek gitu kan. Nggak bisa seperti itu. Makanya kita sebagai owner atau pemilik bisnis, kita harus bisa dulu membaca data. Kalau kita bisa, baru kita sewa karyawan gitu. Kalau kita nggak bisa, untuk apa? Untuk apa kita sewa karyawan? Tahu-taunya kok boncos terus, kok boncos terus. Nah, ada baiknya teman-teman belajar lebih dahulu, oke? Belajar dahulu Facebook ADS ini supaya di kemudian hari ketika teman-teman udah bisa, maka kalian harus cari tim, oke? Nah, faktor-faktor apa saja sih Mas? Oke ya, kita bikin skemanya dulu, oke? Saya pakai laptop ya, sorry. Pakai mouse, nggak pakai pensil. Oke, yang pertama konten kalian, konten. Oke. Oke, baik. Konten ya. Tuh. Thread, ada orang user. Oke. Katakanlah si Andi ngeklik konten ini. Nah, pertama kali teman-teman ya, oke. Ini di mana sih? Oke. Si Andi ini ngeklik, yang berpengaruh pertama kali ini adalah konten. Bagaimana konten kita menarik? Menarik nggak sih konten kita? Nah, menarik apa enggak? Ya cara membuat konten menarik ini apa enggak? Oke. Jadi banyak sekali tahapannya. Ads copy-nya ya. Copywriting harus menarik, terus pokoknya kita bisa juga memasukkan thumbnail ya. Jadi ketika calon buyer atau calon customer teman-teman lihat HP lagi rebahan begini kan, nah lagi rebahan, dia ngelihat iklan kita, bagaimana caranya kita membuat
orang itu atau calon customer kita itu mengklik iklan kita. Kalau bahasa anak e-commerce, eye catching atau menangkap perhatian. Oke. Menangkap perhatian. Oke, renungkan sebentar. Oke, menangkap perhatian. Oke. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, selanjutnya kita tuh harus membuat elemen-elemen yang menarik ya, kata-kata yang menarik, katakanlah copywriting ya, copywriting yang menarik. Pokoknya di sini sangat penting. Soalnya apa? Ketika ini ujung atau awal calon si pembeli ini mengeklik lalu ke website atau landing page. Landing page teman-teman, website. Nah, ke website di sini juga berpengaruh di sini. Oke. Ketika si Andi ngeklik, oke lah, saya anggap konten teman-teman bagus ya, eye catching, menangkap perhatian. 3 detik pertama menangkap perhatian. Oke, si Andi ngeklik, ngeklik, langsung diarahkan ke website. Oke, langsung diarahkan ke landing page teman-teman, sales page teman-teman. Lalu si Andi ini apa? Kebetulan loading teman-teman lambat atau lemot. Jadi website teman-teman itu lemot. Jadi si Andi beralih lagi, buka Facebook lagi. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi ini banyak sekali yang mempengaruhi. Dari segi kecepatan. Saya bikin aja ya. Kecepatan web agak kita kecilin. Kecepatan web, terus dari segi copywriting nanti ya, web dia ke headline atau title. Nah, di title ini 3 detik pertama menarik perhatian nggak? Menarik perhatian nggak? Oke. Nah, di website teman-teman ini menarik perhatian nggak ya? Nah, contoh. Teman-teman jual obat diet. Obat diet. Ini titel teman-teman. Sedangkan titel kedua, ini dia. Rahasia BB turun 3 kilo dalam 1 minggu. Oke. Nah, kira-kira teman pilih yang mana? Pilih yang ini atau yang ini? Yang jelas yang ini kan menangkap perhatian. Oke. Headline ya. Sampai di sini paham ya? Headline. Oke. Setelah dia melihat headline, title, dia lihat isi juga. Isi itu menarik nggak? Fitur, benefit, manfaat itu banyak sekali yang dirangkum ya, banyak sekali yang dirangkum. Dan saya jujur saja ya, saya sudah membaca puluhan buku referensi Facebook ADS, copywriting, yang dari laku keras, yang pokoknya saya baca terus untuk menambah skill. Nah, saran saya teman-teman, kalau teman-teman bingung dalam membuat copywriting, sebaiknya teman-teman belajar dulu ya cara membuat copywriting. Jadi percuma saja ya kita iklan bagus, landing page-nya, copywriting dalam website-nya jelek. Itu semuanya tersusun. Jadi nggak bisa landing page bagus, konten jelek, landing page bagus. Nah, gitu. Tersusun dengan sangat rapi, oke? Sampai di sini paham belum? Oke. Setelah teman-teman itu lalu apa lagi ya? Kita kasih testimoni di dalam landing page. Ini sangat berpengaruh juga ya. Testimoni, oke. Ya masukin aja biar kalau di buku laku keras itu
saya menangkap referensinya biar supaya otak pelanggan kita itu nyaman. Oh bener berarti sudah banyak berarti yang beli di dia begitu kan. Testimoni ya masukin 4 testi cukup ya. Jadi kita bikin sebenarnya masih banyak testimoni dari ribuan pelanggan lainnya, tetapi kinerja akan mengganggu kinerja website bla 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 bla. Pokoknya sebisa teman-teman. Saya ringkas saja ya, oke. Oke, sudah testi call to action. Oke, call to action. Call to action. Action atau biasa disebut CTA. Nah, CTA ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Oke, sangat berpengaruh. Jadi jangan, saya sudah testing beberapa bahkan ratusan landing page ya. Beli di sini tuh kayaknya hard selling banget atau menjual banget. Soalnya pelanggan itu nggak mau dijual ya teman-teman. Pelanggan nggak mau dijual. Orang itu nggak mau dijual. Oke. Jadi sebaiknya bagaimana? Kita miliki sekarang. Nah, miliki sekarang. Atau ambil promo sekarang. Nah, begitu. Oke. Ambil promo sekarang, oke. Nah, terus apa lagi ya? Website, konten sudah ini berpengaruh ya. Oke, website. Sudah itu CS. Nah, ini CS. Jadi saran saya teman-teman, teman-teman didik CS dulu. Kalau teman-teman nggak bisa atau nggak beli join sama e-course yang ada, belajar online. Jadi dimana belajar kursus CS ini supaya membantu profit teman-teman. Dimana kursusnya ya ada banyak sih teman-teman, seperti Kang Dewa yang buka kursus itu, masih banyak lagi. Teman-teman tinggal cari aja, di googling aja ya di internet. Soalnya CS ini penting sekali ya. Penting sekali. Cara balasnya gimana? Terus sebaiknya jangan matikan atau jangan chat itu jangan berhenti ke kamu saja. Kak, pesan ini ada stoknya. Nah, jangan begitu. Maaf dengan kakak siapa di mana gitu kan. Pokoknya sekreatif mungkin. Oke. Jadi tiga ini berkaitan erat, sangat penting, oke. Makanya teman-teman harus tahu. Saran saya harus bisa baca data di Facebook Ads. Oke, harus bisa baca data. Kalau nggak bisa baca data, percuma. Oke, percuma ya. Itulah yang membuat iklan kita boncos. Nggak bisa kan teman-teman, belum sampai ke website tiba-tiba teman-teman nyalahin CS teman-teman kan? Nggak bisa itu. Websitenya bagus, tetapi konten di dalam konten ini CTR-nya atau iklannya tidak memikat calon pelanggan, itu percuma saja. Lalu teman-teman nyalahin si pembuat website ke bagian divisi lain. Itu memang sering terjadi. Oke. Makanya saya sarankan teman-teman harus bisa baca data pixel Facebook. Atau enggak gini, ada salah satu member saya, dia banyak sekali karyawan, dia jualan kopi, jualan meja kan. Lalu saran saya,
Kalau dia benar-benar nggak ada waktu, kursusin, kursusin, pegawai dia di bagian divisi-divisi khusus. Kalau seandainya di bagian kamera atau ads kreatif, konten, kursusin bagian konten, cara membuat iklan yang baik, cara membuat iklan agar menarik perhatian begitu. Dan juga kalau ada divisi website, teman-teman bisa kursusin juga begitu. Sama juga dengan CS yang saya bilang tadi begitu. Itulah yang membuat sering terjadi di dalam satu usaha ya. Itulah saya akan jawab ya. Jadi banyak sekali member-member saya yang baru itu, Kak saya udah ngiklan, tapi kok sering boncos. Pas saya buka, saya bedah, yaitu ada yang nggak pasang pixel, ada yang cuman ngiklanin di smartphone, banyak sekali ya. Oke, di sini saya akan kasih studi kasus ya, satu iklan saja ya. Oke. Nah, di sini saya kita baca pixel ya, sedikit saja ya. Jadi mengapa teman-teman kita harus bisa baca ini? Ini saya cuman tampilkan hari ini ya, agar teman-teman paham. Jadi nggak banyak, nanti kita akan belajar di sesi selanjutnya. Oke. Nah, ini saya acak adul ya, ngacaknya. Oke, saya akan biar teman-teman paham ya. Kita baca data pixel. Data-data ini, itulah pentingnya mengapa pixel itu sangat-sangat perlu. Oke. Link. Oke. Puyeng mas, memang puyeng. Tapi apabila teman-teman belajar sungguh-sungguh, pasti akan bisa ini. Gampang sekali kok, gampang sekali ya. Oke, amount spend. Link amount spend. Budget. Ini apa mas? Ini adalah pengaturan agar supaya kita bisa melihat data-data yang telah masuk ke pixel Facebook kita, dashboard kampanye kita. Oke, landing page. Oke, serat kita taruh di sini loh. Oke, biar saya susun biar teman-teman paham ya. Paham maksudnya apa sih mas? Gini, CPC. Oke, tunggu ya. Oke, tunggu ya. Nah, kita belajar yang basic atau dasar-dasarnya aja dulu, oke, teman-teman. Oke ya. Di sini saya berjualan produk dengan konversi objektif konversi ya, oke. Jualan produk di mana today 2 Desember, oke, 2 Desember 2020. Link klik orang yang ngeklik iklan saya 10, oke. 10 orang ya di adset ini, LKG ini 10. LKG ini apa mas? Interest ya, oke. Rahasia, oke. Dari 10 orang yang ngeklik sampai ke landing page ada 7 orang. Oke, sampai di sini paham ya? Dari 10 orang yang ngeklik sampai ke landing page ada 7 orang, dan biaya satu orang yang berkunjung ke landing page itu adalah 1.284, oke. Budget ini apa mas? Budget adalah budget kita. Per hari saya tarif iklan 50.000. Oke. Nah, CPC, cost per klik. Cost per klik itu 582. Apa ini juga mas? Bingung saya, puyeng. Nah, CPC ini adalah orang yang ngeklik iklan kita, ads copy kita. Klik. Nah, biayanya 582. Oh, sangat murah ini kan. Dengan jangkauan 219. Nah, dari 219 ini yang ngeklik 10.
Ini nanti saya akan jelaskan ya. Nah, kita tuh perlu cuman CTR. Nah, ini adalah apa ya? CTR ini salah satu hal yang penting yang pertama kali saya lihat ketika saya udah jalankan iklan. Kira-kira kalau 3 hari saya udah ngiklan, udah saya diamin, plek, saya buka laptop atau buka PC, saya lihat dulu iklannya. Saya lihat dulu CTR-nya. CTR ini adalah bagaimana, kalau bahasa sederhana ya, eh, iklan teman-teman itu menarik apa enggak. Kalau eh, semua orang yang udah ngerti di Facebook Ads eh, punya persentase masing-masing ya. Dimana kalau saya biasanya kalau dia udah 2% itu, iklan kita otomatis lebih diminati ya, atau lebih orang-orang itu tertarik untuk ngeklik. Ngeklik, oh iya, bagus ini iklan, klik. Nah, itu CTR bahasa sederhananya ya. Apabila CTR teman-teman 0, dan teman-teman udah jalankan sekitar 3 hari, CTR-nya 0,8, 0,9, ya udah matiin aja. Itulah pentingnya teman-teman belajar pixel. Penting sekali ya. Oke. Leads ini yang memasukkan data atau prospek ya. Oke. Nah, purchase, orang yang telah berhasil order, oke? Orang yang telah berhasil order. Tahu orang yang sudah transfer di dalam website. Oke. Sip ya. Nah, ini penghasilan saya hari ini 494 dalam satu kampanye dan satu adsense ya. 494. Lumayan kan? Modal, oke. Budget 50. Unique click. Purchase 2 kan? Yang beli 2. Saya jual 247.000, oke. Ini saya jual produk kelas Facebook ADS pemula ya, teman-teman, oke. Nah, ini modal 10.000, saya ngiklan modal 10.000 ya. Saya mau ngiklan modal 10.000 dan penghasilan 494.000. Lumayan kan? Nah, Mas, ini produk apa yang saya jual ini? Nah, kelas inilah ada ratusan member saya yang belajar di kelas Facebook ADS pemula, oke. Nah, kalau mereka sudah menonton keseluruhan video saya, nanti bisa konsultasi privat secara langsung dengan saya. Oke. Jadi bagaimana teman-teman saya, member-member saya itu saya ajarkan bagaimana cara beriklan, bagaimana cara membuat copywriting yang benar, kita konsultasi bagaimana cara mempositioningkan produk kita begitu. Dan masih banyak lagi ya, bagaimana cara membuat hook offer, penawaran-penawaran agar konsumen itu beli produk kita. Nah, itulah yang saya ajarkan di kelas ADS pemula itu. Jadi apabila teman-teman udah order, nah teman-teman bisa kontak langsung sama saya, atau enggak sama tim saya, oke? Nah, begitulah teman-teman ya, oke? Kita back to sini. Nah, inilah kita harus baca pixel ya, bisa bisa baca data, oke? Bisa baca data di Facebook. Oke, saya akan tunjukkan lagi ya teman-teman, biar teman-teman paham ya, oke? Oke. Oke, nah ini kita contohin aja ya. Nah, ini saya sudah menggunakan lookalike audience, di mana lookalike audience ini sangat-sangat worth it. Jadi biayanya lebih murah daripada
kita pakai interest biasa, oke? Ataupun retargeting, dan retargeting itu sungguh sangat mahal ya teman-teman, oke? Kita cari yang leads, oke? Nah, di sini website leads ini orang yang sudah mendaftar di kelas ini ada 1.276 orang, oke? Oke. Orang yang telah mengisi form. Kak, saya mau belajar kelas gratis gitu. Saya jual ini gratis aja ya. Di ini. Dan masih banyak lagi ya saya jual, oke. Ini produk fisik dan ini saya tunjukkan produk digital dulu ya, oke. Nah, mungkin itu saja teman-teman bincang-bincang pada hari ini, oke. Di sini saya tidak menjual atau tidak ini purchase ini saya nggak ada masukin pixel purchase soalnya kenapa saya cuman masukkan pixel leads atau prospek, di mana saya goal dari closing saya itu adalah lewat CS saya, oke, begitu. Oke, nah mungkin itu saja ya teman-teman bincang-bincang kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk teman-teman semuanya.